Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai isu yang saya ambil, yakni mengenai tren di kursus agama di ruang publik dengan tema dakwah kreatif medsos atau konten agama kreatif di medsos. Dengan nama saya sendiri yaitu Hilmiatus Soleha dengan NIM T20191062. Saya berasal dari kelas A2. Nah, judul artikel yang saya ambil yaitu teknik asosiasi sebagai strategi pesan dakwah di medsos atau IG dengan identitas jurnalnya yaitu termasuk pada Jurnal Riset Komunikasi atau Jurkom dengan volume 3 nomor 2 tahun 2020 dengan akreditasi jurnal yaitu Sinta 3. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kegelisahan penulis dan teori yang digunakan dalam jurnal ini. Kegelisahan penulis yaitu mendeskripsikan beberapa unggahan di laman IG wanita yang bernama Nurul Aska dengan akunnya yang bernama Nunuzo, di mana video unggahan dari Nunuzo ini mendapat jumlah penonton yang sangat tinggi dan banyak sekali, dan hal ini dianggap sebagai keberhasilannya dalam berdakwah untuk mengajak orang lain menuju ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Selanjutnya yaitu mengenai teori yang digunakan pada jurnal ini yaitu strategi dakwah menurut Saputra, yaitu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Yang kedua, media dakwah menurut Farhani, yaitu alat yang digunakan sebagai sarana bagi pendakwah untuk berkomunikasi langsung dengan jamaah yang menjadi segmentasinya atau yang menjadi sasarannya. Nah, yang ketiga, komunikasi persuasif menurut Devito, yaitu komunikasi yang bertujuan mengubah perilaku kepercayaan dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai yang diharapkan oleh komunikator. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian dan temuan serta hasil. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan metode etnografi virtual yang lebih menekankan pada pengamatan terhadap subjek penelitian di media digital yang dilihat dari seberapa banyak pengikut dan penggemar yang menyukai konten di IG dan berbagai respon yang mereka tulis di kolom komentar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai temuan dan hasil. Adapun temuan dan hasil dalam jurnal ini yaitu terdapat 7 konten yang memiliki penonton lebih dari 1 juta dengan menggunakan teknik asosiasi atau mengikuti peristiwa yang sedang tren pada saat itu. Nah, 7 konten tersebut antara lain yang pertama, latih dakwah version. Nah, latih challenge ini juga menjadi salah satu konten dakwah di laman IG Nunuzo. Nah, video ini menceritakan penyesalan seorang perempuan yang telah melakukan gibah atau gosip. Dan pada di akhir video, Nunuzo di sini menyelipkan penggalan ayat Al-Quran yang mengandung arti bahwa membicarakan saudaranya di belakang sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, dalam video ini juga terdapat kalimat persuasif yang dilakukan oleh Nurul Aska pada laman IG-nya, yaitu jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kemudian konten yang kedua yaitu video parodi Corona di rumah aja. Nah, Corona menjadi salah satu pilihan konsep konten yang diunggah di laman Nunuzo. Kenapa? Karena pandemi yang terjadi merupakan hal yang sangat dekat berkaitan dengan masyarakat. Nah, konten video dengan judul Corona di rumah aja yang diunggah pada tanggal 28 Maret 2020 ini berisi tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan selama di rumah saja. Adapun caption yang tertulis menekankan pada pesan persuasif yaitu selamat malam semua teman-teman onlineku, apa kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Gue mau nanya dong apa yang kalian lakukan selama di rumah aja, sharing yuk. Pada video ini, Nunuzo tetap menambahkan kalimat dakwah, yaitu apapun aktivitasnya, ibadah gak boleh ketinggalan. Nah, di akhir video, Nunuzo berpesan dengan kalimat, kalau tidak punya kepentingan lebih baik di rumah aja, supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin luas, sehingga kondisi bumi kita semakin baik dan segera pulih. Amin. Nah,
Penggunaan ilustrasi dalam komunikasi persuasif juga akan lebih mudah sampai kepada target persuasif. Contohnya seperti Nunuzo ini yang melakukan banyak sekali kalimat persuasif sehingga sangat menarik untuk dibaca dan didengarkan oleh audiens atau para netizen-netizen yang sedang menonton. Video yang ketiga yaitu video parodi Kill This Love. Nah, video parodi Kill This Love ini diunggah oleh Nunuzo pada tanggal 17 Mei 2019. Nah, konten parodi Kill This Love dengan konsep komedi yang berisi tentang tuntutan untuk berpuasa, salah satu tren yang amat berpengaruh pada anak muda adalah tentang tren musik atau lagu. Nah, video ini juga diperankan oleh teman-teman Nurul Azka atau Nunuzo. Nah, menurut Amir Levin, seorang psikiater sekaligus penulis Attach the New Skins of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love, mengatakan bahwa hubungan pertemanan memiliki dampak yang cukup besar bagi kondisi emosional individu secara umum. Nah, itu kenapa Nunuzo ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu apabila dikerjakan bersama-sama dengan teman akan terasa lebih ringan. Contohnya seperti beribadah saat berpuasa, menggambarkan bahwa puasa bukan hal yang sulit, bahkan lebih terasa ringan dan selalu merasa senang apabila dilakukan bersama-sama dengan seorang teman. Nah, target dakwah Nunuzo juga turut merasa semangat dalam menjalankan puasa karena melihat cara Nurul Azka di lamannya Nunuzo dan teman-temannya sebagai bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan. Kemudian video yang keempat yaitu video parodi Count on Me. Nah, video ini bercerita tentang Nurul Azka yang menggunakan jilbab hitam bergaya menopang dagu sambil bercakap. Tak lama berselang, ibu Nurul yang melihat anaknya yang sedang bergaya itu menanyakan apa yang ia lakukan. Nurul pun menjawab bahwa ia sedang membuat video parodi Count on Me. Nah, saat akan memperagakan adegan, ternyata ibu Nurul memberikan 3 barang untuk menggantikan adegan menopang dagu itu, yaitu tasbih, Al-Quran, dan alat sholat. Nah, secara tidak langsung, ibu Nurul mengingatkan anaknya untuk memperbanyak zikir, mengaji, dan sholat. Parodi Count on Me terinspirasi lagu dari Bruno Mars yang populer melalui aplikasi TikTok dengan versi Can It Help But. Nah, peran orang tua pada video Nunuzo Count on Me ini sangat berpengaruh untuk orang tua lain di luar sana yang ikut menonton video tersebut, agar selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang betapa berbahayanya media sosial apabila tidak digunakan secara bijak. Secara tidak langsung, Nunuzo mempersuasif orang tua lain untuk mengikuti apa yang dilakukan orang tua Nunuzo pada video tersebut, sehingga dampak baik akan dirasakan tidak hanya kepada anak-anak melainkan juga kepada orang tua. Video selanjutnya yaitu video parodi Jangan Kecanduan Main ML. Nah, Nurul Azka mengunggah video dakwahnya bertepatan dengan boomingnya game mobil online atau Mobile Legends di Indonesia, di mana pemainnya sudah lebih dari 100 juta. Hal ini membuktikan bahwa ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga Nurul Azka menggunakan judul video yang menekankan pada kata Mobile Legend, agar para pemain game Mobile Legend tertarik untuk melihat unggahan video dakwah itu. Nah, video ini menyiratkan bahwa memilih lingkar pertemanan menjadi hal utama yang harus dilakukan. Di usia remaja adalah masa di mana seorang lebih mudah terpengaruh oleh teman dekat, sehingga tujuan video ini adalah untuk mempersuasi para penonton agar saling mengingatkan terkait agama dalam lingkup pertemanan. Video yang keenam yaitu video parodi Lagi Cantik. Nah, pada unggahan ini Nurul tidak menggunakan alur cerita seperti biasanya, namun hanya seperti cuplikan video klip parodi dengan mengganti lirik yang mengandung persuasi tentang pacaran atau tentang menolak dengan adanya pacaran. Kemudian video yang terakhir yaitu goyang 2 jari saat puasa. Nah, pemilihan kalimat persuasif juga terdapat pada konten dakwah Nunuzo ini, yaitu kenapa jari lo gak dipakai zikir aja, dan lihat aja noh caranya. Pertama, rentangkan kedua telapak tangan. Kedua, lafadzkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid sampai takbir di masing-masing ruas jarinya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi, video ini bercerita tentang Nurul Azka yang ketagihan bermain TikTok
goyang dua jari, kemudian datanglah seorang teman yang mengingatkan menggunakan jarinya untuk berzikir agar lebih bermanfaat, karena nantinya anggota tubuh manusia akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengalaman fakta. Nah, di sini ada dua cerita teman-teman. Yang pertama, di sekitar rumah saya ada seorang anak bernama Dwi. Nah, Dwi ini merupakan remaja SMA di Mansatu Jember yang sedang berlomba-lomba membuat berbagai video yang mengandung unsur dengan alasan agar Dwi ini termasuk seseorang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat hal-hal yang positif, karena melihat banyak dari mereka yang lebih banyak bermain sosial media tanpa ada manfaatnya, sehingga remaja di sekitar rumah Dwi dan termasuk Dwi pun memanfaatkan keadaan itu untuk membuat konten dakwah dengan harapan bisa memberi pemahaman baru terhadap mereka, sehingga dapat mengubah perilaku atau kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, agar terhindar juga dari dampak majunya teknologi yang negatif. Pengalaman fakta yang kedua yaitu saat ini banyak saya jumpai anak-anak, remaja, bahkan dewasa tidak luput dari yang namanya bermain sosial media. Banyak di antara mereka yang menyalahgunakan sosial media seperti meniru sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan sebagai kebanggaan, seperti joget-joget di TikTok dengan mengumbar aurat. Dan banyak di antara mereka yang meniru budaya barat, mulai dari pakaian, perilaku, bahkan kebiasaan mereka, sehingga aturan dalam syariat mereka sendiri pun dilupakan. Itu sebabnya penting untuk kita mengingatkan antar sesama umat Islam dengan memberikan tayangan video di sosial media, seperti yang saya buat di sosial media berupa TikTok dan IG. Nah, pada video yang saya buat itu berisikan nasihat sesuai syariat agar mereka tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan, agar mereka pun bisa lebih memahami terkait ajaran agama Islam.